A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatanadau musbihin. Jadi ketika mereka kemarinnya yakin banget bahwa besok akan panen tanpa mengucapkan insya Allah, tanpa mengucapkan jika Allah menghendaki, juga tidak menyandarkan kalau berhasil itu karena Allah, kalau gagal ya tawakaltu 'ala Allah. Tidak begitu. Kemudian pagi-pagi mereka bangun, lalu mereka saling memanggil, ayo, 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 ayo. Gitu kan, sekarang misalnya, anigdu ala harthikum in kuntum sharimin. Ayo, ayo, panen, panen, pagi-pagi banget harus berangkat, 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 gitu ya. Berangkat pagi-pagi banget. Ya, kalau di tempat saya memang begitu, kalau mau panen ikan itu, merek itu ya, merek. Namanya mirek. Orang mirek itu ya memang pagi banget ya. Bahkan kalau mirek tambaknya itu lumayan besar, supaya pas waktu kaum bakul itu datang udah selesai, mereka itu mulainya itu jam 12 malam, 11 malam ya, mirek itu. Jadi yang belum tahu mirek itu panen ikan. Jadi tambak atau kolam yang besar itu ada semacam jaring yang digiring dari ujung satu ke ujung yang lain untuk mengumpulkan ikan. Sehingga ikan yang digiring itu nanti berkumpul di satu titik sudut gitu, lalu baru diambil, dihitung, lalu dipanen. Nah, kalau semakin luas tambaknya ya berarti semakin awal mulainya. Apalagi misalnya tambak keramanan, istilah tempat kami itu keramanan ya. Hampir 1 hektar itu satu keraman. Orang yang punya tambak luas hampir 1 hektar atau 1 keraman itu ya mulainya jam 12 malam itu. Kalau 2 keraman gitu ya malah bisa jadi agak sorean mulainya, baru pagi besok selesai. Sehingga di sini disebut musbihin, pagi-pagi banget musbihin itu. Ya mungkin karena kebun-kebun mereka luas. Ya, musbihin istilahnya. Nah, mereka kalau sudah pagi-pagi banget, apa tujuan mereka? Fantolaku, maka mereka berangkat, wahum yatakhafatun, lalu sambil berangkat mereka berbisik-bisik, hal yadkhulun hal yauma alaikum miskin. Jadi ada tujuannya ternyata apa? Supaya nggak didahului orang-orang miskin. Jadi biar nggak dipanen orang miskin. Kan miskin ini biasanya minta-minta panen gitu ya. Kalau di Gresik atau di Lamongan itu ada orang namanya buri, istilah buri. Buri itu cari apa sisa-sisa dari panen. Misalnya tambak setelah dipanen. Nah, nanti setelah dipanen habis, kalau mau ditanami padi itu kemudian dikuras habis airnya. Tapi kalau tambak biasanya di saat itu masih sisa banyak. Masih sisa banyak. Nah, orang-orang yang tidak punya tambak, itu yang mengandalkan buri tadi itu. Mengandalkan aktivitas buri atau leles. Mereka biasanya setelah dipanen, orang kaya-kaya itu yang punya tambak, setelah dipanen, kemudian mau ditanami padi itu dikuras dulu. Nah, pada saat dikuras itu lalu mereka bersihkan lagi, karena masih banyak kan mereka bisa dapat lumayan banyak juga itu, sisa-sisa dari di pirik tadi. Nah, setelah dipanen, diambil bersih, biasanya kalau sudah
dipastikan nggak ada gitu, baru boleh si ini tuh orang-orang yang buri itu. Biasanya gitu. Tapi kalau orang yang punya tambak itu lumayan dermawan, hanya 2. Jadi setelah saya dipanen, disat, kemudian masih ada sisa-sisa itu, orang-orang miskin yang tidak punya tambak itu disuruh ikut bantu mengumpulkan sisa-sisa itu, terus nanti langsung dikasih berapa gitu, jadi lebih. Pokoknya nanti kalau dapat sekian, kamu tak kasih sekian gitu, jadi semangat. Tapi ada juga yang memang sengaja disisihkan, tidak apa-apa nanti biar untuk orang-orang yang itu, ada yang gitu juga. Jadi memang saya dulu ikut buri ya, bukan karena miskin. Ya karena anak-anak kecil suka nyari perkara ya kan. Jadi memang ini ya, apalagi kalau kayak di daerah tambak-tambak daerah Gresik, daerah Sidoarjo, saya juga pernah lihat tuh kalau habis dikuras atau disat ikannya, kalau di Gresik atau Sidoarjo itu kan tambaknya beda dengan tambak di tempat kami di Lamongan. Kalau di Gresik atau Sidoarjo itu kan mengandalkan air laut. Sehingga kalau mau nguras itu nggak pakai repot-repot, tinggal dibuka aja penutup ke lautnya itu. Nanti udah habis waktu surut. Kan laut itu pasang surut ya. Sehingga ketika pasang dibuka lagi, masukkan air lagi, air laut bersih lagi gitu. Enak di sana. Makanya memang ikan bandeng antara produk yang asli asin dari air laut dengan ikan bandeng produk dari ikan air yang asinnya itu karena digarami dan pupuk, itu beda memang. Kalau ikan yang berasal dari air yang asli air laut itu gurih, dan kalau direbus itu enggak ada asinnya. Amis, enggak ada amis, enggak dibumbui besar bandeng tentunya dikasih pupuk dan bukan pupuk ya, apa namanya, ya kayak mes sama garam itu kalau dimasak itu agak amis kalau nggak dikasih apa ini yang banyak apa saya gitu. Nah, yang adalah pertama tadi merentah itu atau kalau bisa ngapunten Gus, suaranya kurang bagus. Dengar suara saya Pak Jo? Alhamdulillah, sampun. Maka orang-orang yang punya tambak itu ketika panen itu ya seperti orang-orang ini ya. Bahkan kadang itu karena khawatir nanti diambil orang dan lain sebagainya, itu malam sebelumnya itu udah dikemit. Kadang 2 hari sebelum dipanen itu udah ditungguin di atas tambak itu, nginap di gubuk namanya. Dinepi karena khawatir memang lah, tapi memang ya nggak salah juga ya, wong ini bukan persoalan miskin dan tidak, ini banyak pencuri yang memang ngincer tambak-tambak yang akan dipanen itu. Jadi ya gimana para petani itu ngerawat
selama sekian bulan, tiap hari dari kecil nener sampai gede, mulai bertarung dengan penyakit, hama, dan sebagainya. Giliran mau dipanen, ada para pencuri yang tinggal manen, itu kan ya hati gregetan itu, gitu. Jadi, ya, kalau yang di sini ini kan yang dicontohkan adalah orang-orang kaya yang pelit ya. Bukan orang-orang yang memang menjaga tambaknya karena memang ikhtiar ya. Kalau yang itu boleh ya, maksudnya sebagai ikhtiar menjaga tambak atau menjaga kebun dalam rangka ya namanya ikhtiar menjaga hartanya itu kan ya disyariatkan dalam agama juga ya. Jadi, tapi kalau ini tuh karena pelit yang disebut di sini. Jadi mereka berangkat pagi-pagi banget, katanya Allah yadkhulanna hal yauma alaikum miskin. Jangan sampai nanti didahului orang miskin. Orang miskin itu jaluan. Katanya begitu mungkin ya. Jangan jaluan. Apa nanti enggak usah orang miskin ngerepoti gitu. Nah, wa ghadaw ala hardin qadirin. Mereka juga pengen tampak berkuasa dan pasti orang miskin akan datang toh. Nah, tapi kalau mereka di situ duluan sebagai pemilik kebun gitu kan tampak kuasa, gitu ada orang datang, apa loh? Orang miskin minggir. Pokoknya itulah rasa wow itu kan yang diburu manusia sekarang itu kan yang qadirin ini. Sebagai orang-orang yang berkuasa. Baik berkuasa atas harta, berkuasa atas pemerintahan, berkuasa atas kekuatan dan sebagainya. Tapi falamma ra'auha, ketika mereka masuk ke dalam kebun, lihat kebunnya sudah terbakas itu kasorim tadi itu, sudah hitam terbakar karena azab Allah. Qalu, mereka baru gedruk-gedruk nangis, inna ladhalun. Aduh. Kita ini tersesat betul gimana, bal nahnu mahrumun, bahkan iska iso panen nih. Nah kemana kurmaku, kemana gandumku ini kok habis ini, nangis. Tadi karena anti miskin tadi. Kan dia anti miskin itu berarti kan. Pertama dia juga nggak mau miskin, yang kedua nggak suka orang miskin, 3 menghina orang miskin, 4 mau mengusir orang miskin. Akhirnya dia miskin kan. Makanya hati-hati malati orang miskin itu. Jadi kayak gini gedruk-gedruk nangis dia. Ini di sekitar kita banyak ya. Saya juga banyak dengar cerita tentang bagaimana ketika orang-orang yang punya tambak terutama ya. Kalau di cerita ini kan orang-orang Mekah, orang-orang Madinah yang usaha mereka kebun ya, kebun kurma, kebun gandum kan gitu. Di sana paling ada 2 itu, kebun kurma sama kebun gandum. 2 itu tidak ada kebun lain, kebun apa kan tidak ada. Tidak ada, kebun kurma sama kebun gandum itu. Nah, dan anggur. Anggur kadang ada ya, anggur. Nah, di kebun-kebun itu kebakar, kalau kena azab itu kebakar apalagi, atau kena penyakit. Kalau orang-orang yang petani tambak lur, itu banjir. Jadi kalau pas banjir itu tuh, coba ya sampean ya, pas banjir, terus datang ke daerah sekitar kami. Kalau daerah sekitar kami, terus nggak usah sama lihat dulu tambaknya. Begitu udah lihat kayak laut gitu kan antar tambak nyatu jadinya. Iya, jadi pematang-pematang yang memisahkan tambak satu dengan tambak orang lain itu nggak ada sudah. Bahkan kalau di daerah agak selatan dekat Bengawan Solo sana itu, kalau pas musim penghujan deras banget lebat itu kan dalam ya. Sehingga pematang itu sudah dipagari lagi di atas pematang itu kayak semacam jaring itu tinggi-tinggi 1 meter 2 meter itu. Keliling tambak, kalau 2 hektar ya 2 hektar itu keliling gitu. Itu pun kadang masih kalah lagi oleh apa? Oleh tingginya air. Nah, kalau sampean setelah lihat tambak kayak gitu, sudah
Lalu datanglah ke rumah-rumah orang-orang yang punya tambak atau di desa sekitar itu. Masuklah. Sampean salam ya mungkin nggak dijawab. Jadi udah nggak mampu jawab salam ya. Assalamualaikum. Aha, paling gitu teman. Begitu zaman masuk, monggo monggo. Masuk. Nonton apa? Paling gitu. Saking lemesnya mereka ngelihat apa? Gagalnya panen itu. Jadi bagaimana sekarang kita menyikapi hal itu? Allah berfirman, kita ini jelas bahwa di dalam hartamu itu, kalau orang-orang beriman, itu ada hak orang-orang yang lisailin, orang-orang yang membutuhkan. Jadi konsepnya ketika kita punya harta, itu jangan sampai terjadi kayak orang-orang dalam ayat ini. Yang saking pertama, merasa bahwa dia akan berhasil tanpa campur tangan Allah, itu kesalahannya pertama itu. Yang kedua, dia benar-benar yakin bahwa akan berhasil. Nah, yakin, terlalu yakin itu tidak boleh. Tapi dia terlalu yakin. Makanya kemarin saya bilang dalam live streaming Facebook saya kan bagaimana menyelaraskan rencana kita dengan rencana Allah itu kan dengan cara jangan terlalu berharap terhadap dunia ini. Nah, karena terlalu yakin dan terlalu berharap, ya ketika itu nggak terjadi, kecewanya luar biasa, bisa stres itu. Ini sama dengan orang yang nyalon bupati, nyalon ini, kadang karena nggak berhasil sampai stres, gendeng, banyak ada. Jadi karena itu. Jadi kesalahan kedua, mereka terlalu yakin. Kesalahan ketiga, orang-orang ini itu tadi, sudah berencana untuk pelit. Pelit kok berencana itu gimana? Jadi dia merencanakan untuk pelit. Merencanakan untuk pelit. Jadi sebenarnya pelit itu kadang dimaklumi sedikit itu kan kalau itu spontan ya. Tapi kalau sudah direncanakan ya itu berarti sifat dasar. Saya berangkat pagi-pagi biar nanti nggak didahului orang miskin, gitu kan? Kayak orang miskin itu parasit, bakteri pengganggu gitu kan. Nah, yang kesalahan yang keempat adalah karena apa? Antipatinya terhadap orang miskin itu sehingga dia benar-benar merasa bahwa tidak karena Allah juga gagalnya dia. Jadi dia tidak merasa bahwa itu karena kesalahan dia. Nah, itu akhirnya membuat kecewaan itu makin besar karena merasa kok gini, ada apa gitu. Karena sejak awal tadi itu jadi tidak merasa karena Allah. Nah, sehingga dulur konsep ini mengajarkan kita untuk selalu berpikir luas, ya. Apa berpikir luas itu? Kita harus selalu menyertakan rencana Allah di dalam pikiran kita, di dalam segala rencana kita. Kenapa? Karena kita memang bukan pemilik semuanya. Pemilik semuanya itu ya Allah, gitu. Termasuk pemilik keberhasilan. Jadi kalau kita tidak begitu nanti, wah, kecewa terus itu. Dan jangan pernah alergi terhadap orang miskin. Apalagi terhadap peminta-minta. Karena memang di dalam harta kita itu ada hak mereka gitu loh. Ada hak mereka. Ya. Orang yang tidak mendapat bagian itu disebut di situ lisailin wal marhum. Marhum itu orang yang tidak dapat bagian orang miskin. Jadi jangan merasa ketika, ya gini, jangan merasa ketika sampean akhirnya memberi, itu kayak seolah memberi, karena itu sebenarnya sudah hak mereka. Itu Allah loh yang tahu gitu. Jadi dalam harta kita itu ada hak orang yang peminta dan ada haknya orang miskin. Berarti kalau misalnya kita panen 10 juta gitu ya, sama itu jangan merasa panen 10 juta. Merasalah panen mungkin hanya 9 juta gitu aja. Oh, dihitung misalnya. Berapa total? 10 juta. Oh,
Alhamdulillah panen 9 juta. Harusnya gitu mikirnya itu. Kenapa? Karena yang 1 juta itu bukan hak sampean. Bukan, misalnya begitu. Jadi harus selalu begitu, sehingga ketika misalnya 1 juta itu diambil itu sama nggak merasa memberi atau merasa kehilangan, enggak itu. Kok gitu, Gus? Enggak, sama enggak percaya. Quran itu. Coba dibuka di surat Az-Zariyat ayat 19. Temu? Sampun, Jen Gus. Ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Shadaqallahul-adzim. Jelas nggak, Jo? Ayo, karena Pak Jo yang membaca, maka setiap kali Pak Jo dapat laba dari jual mobil, ya toh. Ini selain zakat loh ya. Ini kita bicara selain zakat ini. Ini selain zakat. Karena kalau bicaranya as-sailin, orang yang meminta, ya toh, itu dalam 8 asnaf bagian zakat itu enggak ada itu, ya kan? Enggak ada. Berarti ini kita bicaranya di luar konsep zakat. Maka di luar konsep zakat itu sebenarnya ya kayak sedekah sebagainya. Itu ternyata konsepnya begini. Jadi kalau misalnya Pak Jo tadi yang baca ayat ini salah sendiri membaca, ini tak kenakan loh. Kok saya, Gus? Ya iya. Jadi setiap kali saya dapat laba mobil, misalnya saya belanja mobil harga 124 juta. Terus untuk servis apa moles segala macam habis 3 juta. Berarti modal saya 127 juta. Setelah tak tawarkan sana sini, laba 134 juta. Berarti saya laba 7 juta. Atau 135 juta lah, berarti saya laba 8 juta. Sama itu langsung mikir, ini kira-kira haknya orang miskin berapa ini ya? Jadi sama itu nggak merasa laba sama itu 8 juta. Saya laba 7 juta kan? Alhamdulillah dapat 7 juta. Sehingga yang 1 juta ini sudah standby untuk orang miskin dan orang peminta tadi. Karena memang sudah haknya. Jadi bukan karena sampean memberi. Bukan karena mereka yang bukan, karena itu memang milik mereka. Yang hak sampean ya yang 7 juta itu gitu loh. Kita mikirnya itu begitu. Sehingga nanti apa dulur? Kita itu terhindar dari sifat pelit ini. Kita terhindar dari sifat eman. Kita terhindar dari sifat menghina. Kenapa? Karena kadang kalau kita pun memberi sekalipun, itu kadang kita masih merasa itu qadirin, orang yang berkuasa ini tak kasih kamu. Wah itu. Akhirnya nanti riya. Setelah riya kemudian ujungnya ya hilang pahala memberi kita. Nah, tapi dengan konsep yang Gus Glory tawarkan tadi, dengan bismillah berdasarkan Quran surat Az-Zariyat tadi, kita nanti enak di dalam memberikan itu tidak seperti memberi. Tapi apa? Ya menyampaikan hak mereka gitu loh. Karena itu kan kalimatnya, di dalam harta mereka, ya kita semua ini ada hakku. Hakku itu hak. Berarti hak itu kan ya memang sudah menjadi milik mereka. Hanya saja haknya itu oleh Allah kita dijadikan perantara. Kita dijadikan kurir. Maka kita mendapat pahala dari menjadi kurir itu dengan ikhlas. Gimana kalau konsepnya gitu? Sepakat nggak? Ayo. Insya Allah sepakat, Gus. Ayo diamalkan. Hari ini kira-kira laku berapa? Masih proses pagi ini, Gus. Kan belum mengiklan. Kantor ya. Nah, makanya, jadi kalau kita nanti insya Allah konsepnya begitu, itu enteng di dalam
memahami ayat-ayat Allah itu enak karena sudut pandangnya diganti, dirubah. Di sudut pandang surat Adz-Dzariyat ayat 19 itu di situ. Nah, apalagi kalau kita hubungkan dengan zakat, gimana malah lebih luas ya. Kenapa? Karena zakat di situ 8 asnaf, berarti di harta kita itu ada hak 8 asnaf itu. Jadi ketika kita menyampaikan harta yang 8 asnaf itu, ya memang itu milik Allah yang diberikan kepada bagiannya mereka, lalu lewat kita, begitu aja. Gitu. Insya Allah dengan konsep itu nanti kita diberi Allah keikhlasan tuh, dalam menunaikan hak mereka, dalam menunaikan kewajiban kita. Kita kan kurir. Kewajiban kurir apa? Menyampaikan. Haknya siapa? Ya hak mereka. Jelas ya? Nah ini saya luaskan ke sana supaya tidak menjadi orang-orang yang dolun tadi itu, ya, orang yang tersesat dan kemudian merugi tadi. Ya. Kalau di ayat selanjutnya nanti juga kita akan lihat beberapa penyesalan mereka. Nah sebelum mereka menyesal atau sebelum kita menjadi orang yang menyesal ya jangan. Maka harus kita awali dulu dengan menyiapkan konsep atau sudut pandang yang benar di dalam memahami hak-hak kita dan kewajiban kita di hadapan Allah terkait dengan harta. Clear nggak ya? Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Ada? Silakan. Ya ada? Ya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam. Ya, gini Gus, kita mengkaji ini ayat 21 sampai 27 ya. Yang mana menyangkut hak-hak orang-orang miskin yang diingatkan oleh Allah yang terima cobaan kepada orang-orang kafir. Nah, ini memang dalam kehidupan Gus sangat itu yang saya pahami tadi, bahwa itu kalau kita melakukan dengan hukum syariat Islam bagi yang Islam harusnya seperti itu Gus, karena analogi yang waktu kecil saya itu Gus tadi berikan seperti tambak. Kalau di kampung saya itu enggak ada tambak, adanya sawah. Sawah pun tak ada hujan gitu ya. Ya menunggu hujan. Ya. Menunggu hujan pun waktu kecil saya terjadi seperti itu. Begitu panenan padi, bergotong royong bersama-sama hanya dia. Ya, yang kedua, memang ada yang sebagian itu memetik, ngambil sisa-sisa itu. Dan itu diperkenankan. Nah, itunya berbagi indahnya itu. Itu yang saya rasakan dengan kaitannya ayat-ayat ini ternyata sudah menjelaskan seperti itu. Nah, sekarang udah beda konteksnya. Sekarang padi sudah langsung dibabat aja, habis. Nah, itu sudah hilang lah norma-norma itu, menurut saya seperti itu. Jadi hak-hak orang miskin sudah nggak ada. Haknya miskin sekarang di Indomaret, Gus. Terima kasih, Gus. Itu yang pandangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul memang ada banyak degradasi nilai. Memang ada banyak degradasi nilai. Jadi sekarang kalau panen padi itu kan sudah pakai apa itu namanya yang umbu atau apa itu yang langsung digeruk, langsung masuk ke belakang, nanti di sana sudah langsung
masukkan sak sudah kering gitu, sudah begitu. Padahal dulu ketika kecil itu ya saya juga ikut itu ani-ani namanya, ya kan? Jadi ani-ani itu anak kita sekarang nggak tahu ada alat yang kayak sisir terus ada gininya, terus dipegang gininya, krek 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 gitu. Waduh. Jadi di ani-ani itu panen itu gitu. Dan di situ kan sambil ani-ani gitu kan ada interaksi sosial, ngobrol sambil gitu kan. Apalagi yang lambene akeh kan ngomongnya akeh gitu kan. Nanti kemudian istirahat bareng, duduk di sawah, makan menikmati. Sekarang enggak ada, udah dipanenkan, diborongkan semua. Tapi betul tadi kata Pak Mukhlisin tadi. Jadi dulu ada nilai-nilai kadang kalau ada sisa-sisa itu enggak apa-apa PN ambilan gitu. Sehingga bahkan sebelum sedekah, sebelum zakat itu mereka sudah bersedekah lebih dulu itu. Nah, yang dimaksud itu tadi, kalau memang diperbolehkan ya enggak apa-apa. Tapi yang tidak diperbolehkan itu kan ada yang saking pelirit-melitnya itu masih ya kayak gitu ya. Tapi tergantung manusianya ya. Nah, yang diceritakan dalam ayat 21 sampai 27 inilah bicara tentang orang-orang yang tadi itu, orang-orang yang merasa sok yaitu puasa itu akan merugi sendiri. Karena itu tadi saya sarankan untuk merubah sudut pandang tadi dengan surat Adz-Dzariyat ayat 19 tadi. Oke. Ada lagi? Satu lagi, Gus. Ya. Bismillah. Ini kaitan dengan medsos juga ya. Sekarang kan banyak berita tentang orang yang entahlah itu miskin atau pura-pura miskin, kemudian karena sesuatu hal akhirnya dia menjadi peminta-minta. Yang katanya ada yang benar miskin, kemudian ada yang pura-pura miskin, sehingga dijadikan suatu pekerjaan. Dan ternyata di daerahnya itu dia termasuk orang kaya. Dan apakah kita yang tidak pernah melihat orang-orang yang demikian itu, kemudian kalau pergi gitu ya, kemudian di jalan bertemu dengan mereka-mereka, dengan adanya surat Adz-Dzariyat tadi, kita tidak usah melihat, tidak usah berpikir, ya udah mereka datang kita kasih. Atau bagaimana, Gus? Jadi Jazakallah. iya, betul. Memang kadang jengkeli, Bu Rahma. Ada orang-orang yang pura-pura miskin dan memang ada ya orang yang penipu-penipu. Bahkan penipu beneran. Saya ada di desa kami, bukan desa kami, desa sebelahnya lah. Kalau desa sebelahnya kami, itu kan ada orang yang tiap pagi itu berangkat, dulu kecil kan pakai sepeda ontel, tapi dia itu berangkat itu dengan baju ini banget. Dengan baju keren gitu ya, kayak kalau dulu kayak tukang pos gitu, sepatuan, ya celanaan. Kita juga enggak tahu. Ternyata kalau nanti di kota itu langsung buka baju jadi gembel untuk ngemis. Padahal rumahnya mewah. Nah, terlepas dari semua itu, kita kan enggak tahu kalau di jalan atau apa, kecuali kalau kita sudah tahu di lingkungan kita ya. Kita wis begini saja. Kalau memang mampu memberi, langsung beri aja tanpa suudzon macam-macam. Kalau tidak mampu memberi, ya tidak usah, tidak apa-apa. Tidak usah suudzon juga. Kenapa? Suudzon ini hanya membuat kita dosa kalau tidak memberi. Kalaupun memberi, juga hanya akan membuat itu sia-sia. Kenapa? Ya karena nggak ada pahala itu. Nah, maka ketika kita mampu memberi, berilah. Tanpa berpikir apakah dia ini penipu, pura-pura miskin atau enggak. Kalau enggak mampu, ya enggak usah memberi tanpa berpikir begitu juga. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalaupun kita memberi, kemudian tanpa berpikir bahwa itu orang miskin pura-pura atau miskin beneran, lalu kita memberi, dan kemudian dia tidak miskin beneran, kita tetap dapat pahala kok. Tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Jadi meskipun dia penipu, kita memberi itu enggak mengurangi pahala kita. Enggak ada dasarnya kita karena memberi penipu lalu kita berkurang pahala itu, enggak, kita ikhlas memberi ya. Apalagi kalau dia ternyata benar-benar miskin.
Jadi ya wes kita lepaskan pikiran-pikiran kita karena memang pengalaman beberapa atau informasi yang ada itu banyak orang begitu, ya sudah biarin. Itu urusan mereka, kita ya kita itu. Jadi itu akan lebih selamat di dalam ibadah atau amaliyah kita untuk sekedar kalau mampu berilah. Kalau tidak mampu ya sudah tidak usah memberi. Tapi mampu atau tidak mampu lepaskan pikiran dan hati kita dari suudzon atau berpikir macam-macam. Karena itu nanti bikin ketika itu sama tidak memberi bikin dosa, ketika memberi sia-sia. Tetapi ketika sampean tidak memberi tapi dengan hati tanpa suudzon, memberi dengan hati tanpa suudzon jauh lebih bagus. Kenapa? Bahkan sampean ketika tidak memberi pun sampean sudah terhindar dari dosa, ketika memberi sampean tetap dapat pahala. Rasa itu? Oke. Cukup nggih? Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi? Oke, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Tetap semangat. Dan hari ini kita dapat pelajaran baru tentang bagaimana sudut pandang di dalam melihat harta kita, di dalam melihat rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Supaya tidak tergolong orang-orang yang ada dalam surat Al-Qalam ayat 23 sampai 27 tadi, 21 sampai 27 tadi ya. Supaya kita menjadi orang-orang yang mukmin yang diterangkan dalam surat Adz-Dzariyat tadi, yang ikhlas menyampaikan titipan Allah, menjadi kurirnya Allah yang ikhlas. Semoga Allah memampukan kita, menuntun kita dalam Shiratal Mustaqim ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت. استغفر واتوب اليك وصلى الله سيدنا محمد. اللهم ادفعنا البلاء والوباء وقتل الحسدين. ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين. اللهم ارفع درجتنا. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ لنا صبرا وثبت أقدامنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.